Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah jamaah pengajian Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana dalam kesempatan ini kita masih diberi kemampuan, kemauan dan kesempatan, baik kesempatan waktu maupun kesempatan kesehatan, agar kita senantiasa mencari dan mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayat yang Allah turunkan lewat Rasulnya, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembahasan kita yaitu pada malam hari ini yaitu surat Al-Maidah ayat ke-32 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Wa man walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna
ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Wah, lumayan ibunya panjang, hampir 1 halaman ya, menyisakan 4 baris ya. Ya, kita terjemahkan per lafaz. Min ajli dzalika, oleh karena itu, kata benar kami tetapkan ala bani Israil, bagi bani Israil, annahu mangqotala, bahwasanya barang siapa yang membunuh, nafsan, seseorang, bigoiri nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain, au pasadin fil ardi, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, faka'an nama, maka seakan-akan, qatalan nasa, ia telah membunuh manusia, jami'an, seluruhnya. Waman ahyaha, maka barang siapa yang memelihara kehidupan, seorang manusia, pakaan nama, maka seolah-olah, ahyan nasa jami'an, ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Walaqad ja'ahum, dan sungguh telah datang kepada mereka, rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan yang jelas, summa inna katsiran,
Kemudian kebanyakan di antara mereka ba'da dzalika setelah hal itu fil ardi di muka bumi la musrifun melampaui batas. Innama bahwasanya jazaul ladina balasan terhadap orang-orang yuharibunallaha yang memerangi Allah wa rasulahu dan rasulnya wa yas'auna fil ardi dan menyebar di muka bumi fasadan berbuat kerusakan ayyuqattalu hanyalah mereka dibunuh au yusallabu atau disalib au tuqatta'a atau dipotong aidihim tangan mereka wa arjuluhum dan kaki mereka min khilafin dengan bertimbal balik au yunfauna minal ardi atau diasingkan dari negeri zalika yang demikian itu lahum bagi mereka khizyun kehinaan fid dunya di dunia walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat azabun azim siksaan yang besar illal ladzina tabu kecuali orang-orang yang bertaubat min qabli sebelum ang takdiru kalian menguasai alaihim atas mereka fa'lamu maka ketahuilah annallaha bahwasanya Allah Ghafurun Maha Pengampun Rahimun Maha Penyayang. Nah, ibu bapak sekalian, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang kejadian pembunuhan antara kedua putra Nabi Adam alaihissalam, di mana pembunuhan itu terjadi akibat dari rasa dengki dari salah seorang, yaitu dari seorang pembunuhnya kepada yang terbunuh, akibat dari nikmat yang Allah berikan kepada si terbunuh dengan kurbannya yang diterima. Maka pembunuhan itu merupakan sesuatu yang luar biasa bahaya dan luar biasa dosanya, sehingga hukumannya pun sangat luar biasa. Bahkan digambarkan oleh ayat ini, jika membunuh seseorang tanpa hak, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia seluruhnya. Maka di sini dikaitkan dengan ungkapan min ajli dzalika, oleh karena itu, oleh karena kejadian itu, dan bahwasanya bahaya dari pembunuhan itu, terutama pembunuhan yang dilakukan oleh putra Adam, si pembunuh tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah ia lakukan. Jadi awalnya ia membunuh saudaranya karena rasa dengki, maka ketika pembunuhan terjadi ia tidak mendapatkan apa-apa, ya, selain rasa bersalah ataupun rasa penyesalan. Penyesalannya bukan karena menyesal atas perbuatannya dan bertobat, bukan karena itu. Penyesalan karena ia setelah melakukan pembunuhan itu justru ia mendapatkan hal-hal yang berat, ya, sampai diceritakan memanggul-manggul mayat saudaranya bahkan bertahun-tahun.
sehingga diutuslah burung gagak untuk menggajarinya bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya. Nah, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, min ajli dzalika, oleh karena itu, qatabli adama akhahu dzulman wa udwanan, karena anak Adam, putra Adam alaihissalam pernah membunuh saudaranya secara aniaya dan juga dengan menimbulkan permusuhan. Jadi membunuhnya itu karena melampaui batas. Sudah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Adam, tapi tetap melakukannya. Jadi pembunuhan itu memang sudah tidak boleh zaman Nabi Adam sendiri. Mengapa? Karena Habil sebelum dibunuh sudah menasehati Qabil bahwasanya ada siksa neraka. Jadi zaman Nabi Adam pun sudah ada berupa kabar gembira, yaitu mendapatkan pahala dan disimpan di dalam surga. Juga ada ancaman, yaitu disiksa di neraka. Katabna ala bani Israila, maka kami tetapkan bagi Bani Israel, atau tetapkan hukum bagi Bani Israel. Mengapa di sini di Bani Israel disebutkan tidak seluruh manusia? Karena Bani Israel umat yang pertama, tertulis di dalam kitab sucinya larangan membunuh. Dan yang kedua, Bani Israel inilah merupakan kaum atau sebuah kabilah atau sebuah bani keturunan yang mereka berani-berani selalu membunuh, ya. Bahkan yang mereka bunuh itu orang yang paling mulia, yaitu para nabi. Para nabi saja mereka bunuh, apalagi orang-orang biasa. Nah, maka di sini katabna ala bani Israil, kami tetapkan bagi Bani Israel sebagai penegasan. Ai syara'na lahum wa a'lamnahum, yakni kami syariatkan kepada mereka dan kami berlakukan terhadap mereka. Nah, dilanjutkan pada kalimat berikutnya, annahu, bahwasanya mangqatala nafsan, barang siapa yang membunuh, ya, seseorang bigoiri nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain. Maksudnya bigoiri nafsin itu orangnya itu membunuh tanpa ada alasan, sedangkan membunuh karena orang itu membunuh orang lain, maksudnya bagi algojo. Algojo kan membunuh orang yang membunuh orang lain, maka algojo itu membunuh dalam perkara hak, gitu. Jadi tidak berdosa untuk algojo, untuk eksekutor, dan dia menjalankan tugas. Maka ayat ini tidak termasuk kepada algojo, ya, karena algojo membunuh bil hak, dengan hak, ya. Dan juga membunuh karena peperangan tidak termasuk kepada ayat ini. Au pasadin fil ardi, atau karena orang tersebut, ya, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Jadi orang yang dibunuh itu tidak tahu alasannya kenapa ia dibunuh, ya, atau karena orang tersebut tidak ada dosa apa-apa, ya. Maka pakaan nama, maka seolah-olah qatalan nasa, ia membunuh manusia jami'an seluruhnya. Waman ahyaha, dan barang siapa yang memelihara kehidupan hanya manusia, seseorang manusia, pakaan nama, maka seolah-olah ahya nasa jami'an, ia memelihara manusia pada umumnya atau seluruhnya. Jadi barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab, seperti kisos, ya, seperti seorang algojo, atau membuat kerusakan di muka bumi, ya, seperti rampok, begal, atau anu nyegat, ya, ternyata kita terpaksa, ya, karena kita membela diri, ya, dan begal tersebut lemah dan kita membunuhnya, nah maka itu tidak mengapa, ya, karena kan orang tersebut fasad, ya, melakukan kerusakan, dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa, maka seakan-akan ia membunuh manusia pada seluruhnya atau membunuh manusia seluruhnya. Bu, Pak, kalau seseorang berani membunuh, ya, seseorang tanpa sebab, maka bisa jadi
ia akan membunuh orang lain, ya. Kalau ia sedikit-sedikit membunuh, maka itu akan seolah-olah betul, ya. Seolah-olah ia akan membunuh orang seluruhnya, ya. Jadi kemungkinan itu semakin besar. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, ketika melakukan lama-lama menjadi biasa. Jadi dikit-dikit dibunuh, sedikit-sedikit dibunuh, ya. Dan yang kedua, ibu bapak, kalau misalkan seseorang membunuh jiwa, ya, tanpa sebab, ya, boleh berarti bahwasanya orang yang dibunuh itu memiliki, ya, pengaruh yang luar biasa kepada orang lain. Sebagai contoh, apabila ada seorang pembunuh membunuh anak kecil, kan kita tidak tahu anak kecil itu yang dibunuhnya nanti besar apakah akan menjadi seorang dokter yang akan menolong orang lain, ataukah menjadi seorang pemimpin yang adil. Nah, itu umpama dari seolah-olah ia membunuh orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Apa yang kita pakai bukan kita, ya. Bahkan kita membaca selebaran ini pun berapa orang yang sudah membantu kita. Yang mulai pohonnya ditebang, lalu dipotong-potong, diolah menjadi kertas, dikemas, dijual, supirnya mengangkut, ya. Berapa banyak orang yang sudah membantu kita. Maka ayat ini seperti itu perumpamaannya. Jadi manusia itu kalau satu hilang, maka mungkin akan merusak kepada tatanan yang lainnya. Kalau cara penghilangannya itu dengan cara tanpa sebab atau tanpa hal, ya. Maka di sini diartikan seolah-olah ia telah membunuh manusia pada seluruhnya atau membunuh manusia seluruhnya, ya. Kemudian apabila ia memelihara kehidupan seseorang, maksudnya tidak membunuh jiwa seseorang, walaupun orang tersebut misalkan pika ambeken, ya, pika sebelen, tapi kan tetap kita dilarang untuk membunuh, ya, dengan sebab yang itu, ya. Maka kita pun mungkin dengan membiarkannya hidup, orang tersebut berguna bagi orang lain, maka seolah-olah kita memelihara kehidupan orang lain, ya. Maka setiap orang pasti berguna, ya, bagi orang lain. Dan kalau kita membunuhnya, maka akan berapa banyak orang yang kehilangan akan jasa-jasanya. Maka jelas seolah-olah kamu membunuh manusia seluruhnya. Kemudian di sini Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya makna pakaan nama qatlan nasa jami'an maksudnya wizron, dalam hal dosanya, baik dia membunuh seorang ataupun banyak, ya, pasti dosanya mah berat, gitu, ya. Dosanya itu berat. Jadi membunuh seseorang itu hampir sama dengan membunuh dosa banyak orang, ya. Dan apabila ia memelihara kehidupan seseorang, maka dia pun seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Qala Imam Hasan Basri mengatakan ajron, dalam hal pahalanya, ya. Jadi kita membiarkan seseorang hidup pun, ya, meskipun orang tersebut menyakiti kita, mungkin banyak orang yang diuntungkan dengan kehadiran orang tersebut. Nah, gitu, ya. Wa qauluhu, dan firman Allah, walaqad ja'athum, sungguh datang kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, bil hujaji, dengan hujah-hujah, wal barohini, dan bukti-bukti, wadalailil wadihati, dan keterangan-keterangan yang jelas lagi gamblang. Tuh, kepada Bani Israel telah datang, ya, siapa? Rusuluna, jamak dari kata rasulun, ya, jamakna rusul.
para rasul, bukan satu saja tapi banyak kepada Bani Israil, dan diangkatnya nabi pun bukan hanya sebagai status saja, bukan sebagai pemimpin saja, tetapi sebagai penjelas dan membawa keterangan-keterangan yang jelas dari Allah untuk mereka, bagaimana cara mereka hidup di dunia agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Itulah salah satu fungsi diutusnya para rasul. Summa inna katsiran minhum, kemudian banyak di antara mereka, ba'da dzalika, sesudah itu, sesudah datangnya para rasul, fil ardi la musrifun, mereka melakukan ya perbuatan-perbuatan melampaui batas. Tuh justru ya setelah datangnya para rasul, kenapa lagi-lagi kedengkian mereka kepada rasul? Kenapa mereka dengki? Karena apa yang dibawa oleh para rasul mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kan gitunya punya orang ngambek teh aral teh ketika kahayang sesuai sareng sesuai jeung kenyataan ya. Aing mah hujan, bade balanja ya. Nah, nyalakeun hujan ya. Asik hujan ya, teu ngaji gitu kan ya. Jadi nu disalahkeun hujan ya, hasud gak hujan, menyalahkan. Kan gitunya, kan Qabil ge gitu, nyalahkeun we Habil. Maihan maneh mah terima kurbanna, kan kata Habil, "Madzan bi, apa dosa saya?" Kan gitu ya. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa ya. Hoyong buah gak hese wae, dasar buah haseung, cek buah nah hanyalahkeun urang gitu kan. Bari jeung teu acan diasaan gitu, hanya dicobaan, tah kitu kan hasud mah nya biasana. Nah, itu melampaui batas. Wa hadza taqri'un lahum, ini suatu kecaman terhadap mereka. Wa taubihun ala irtikabihimul maharima ba'da ilmihim biha, dan sebagai hinaan kepada mereka yaitu Bani Israil karena mereka melakukan berbagai hal yang diharamkan sesudah mereka mengetahui keharamannya. Tuh ya, udah mah mereka dimurkai dan mereka pun termasuk orang-orang yang fasik, artinya orang yang tahu hukumnya tapi mereka melanggarnya ya. Nah itu ya, untuk kehinaan bagi mereka setelah adanya keterangan-keterangan justru ya mereka malah melampaui batas dan lagi-lagi rasa dengki mereka ya. Nah, kemudian masuk kepada ayat berikutnya, ayat tentang hukum hirobah ya. Tadi di judulnya hukum hirobah. Apa itu hirobah? Hirobah dari kata haroba yuharibu hirobatan ya. Diartikan memerangi atau memberontak ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha ta'ala, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa yas'auna fil ardi, dan mereka ya berkeliaran di muka bumi, fasadan, dalam keadaan membuat kerusakan. Nah, apa hukuman mereka? Ayyuqattalu, hanyalah dengan cara dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a, atau dipotong, aidihim, tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, min khilafin, secara bersilang ya. Berarti yang dipotongnya tangan kanan, berarti kaki kiri ya, secara bersilang. Au, atau yunfauna, mereka diasingkan, minal ardi, dari negeri tempat kediaman mereka, al ayata ya, yaitu sampai ayat akhirnya. Nah, kalau kita baca tafsirnya baik di Ibnu Katsir maupun Ibnu Jarir, ayat ini berkaitan dengan Bani Arinah yang mana mereka asalnya musyrik ya, mereka jahiliyah, datang ke Madinah ya, kemudian mengaku masuk Islam dan mereka tinggal di sekitar kota Madinah. Lalu mereka terserang sebuah penyakit ya, sebuah wabah. Lalu mereka meminta pertolongan kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka
untuk ikut kepada seorang pengembala yang dimana pengembala ini diberikan amanat oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada umumnya, pada seluruhnya, untuk menjaga ternak-ternak milik kaum muslimin ya. Dan Rasul merintahkan karena mereka terserang penyakit, minum ya air seni dan juga susu dari ternak unta-unta itu. Lalu mereka mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, meminum susunya dan ikut dengan pengembala tersebut. Setelah mereka sembuh, ternyata mereka membunuh pengembala itu dan mengambil ternak unta-unta itu ya. Dan mereka melakukan pembegalan ya, jadi membajak. Ada rombongan kabilah yang lewat, mereka rampok ya. Nah, maka Rasulullah mengirimkan pasukan ya, pasukan untuk ya memberantas mereka. Dan ya yuharibu, kan mereka termasuk kepada memerangi ya, memerangi Allah dan Rasulnya ya. Maka ayat ini berkaitan dengan hal itu. Maka di sini Imam Ibnu Katsir memberikan definisi al-muharibatu. Kan tadi ada kata yuharibunallaha, memerangi Allah. Apa makna al-muharibatu? Hiya adalah al-mudadatu wal mukhalifatu, adalah berlawanan dan bertentangan, artinya melawan ya kepada ketetapan Allah dan Rasulnya ya. Wal mukhalifatu, dan juga bertentangan. Wahia shadiqatun alal kufri ya. Demikian ya, makna kalimat ini dapat ditunjukkan kepada pengertian kafir. Wa ala qat'i thoriqi. Nah, tadi dijudulkan ada qat'u thoriq ya, artinya membegal jalan ya. Qat'u memotong jalan, maksudnya nyegat gitu ya, mengganggu jalur orang lain ya. Atau bahasa kitanya begal. Wa ikhafatis sabil, dan meneror keamanan di jalan ya. Wa qada al-ifsadu fil ardi, demikian pula membuat kerusakan di muka bumi ya. Yutlaku ala anwa'in minasyarri, mempunyai pengertian yang banyak, mencakup berbagai aneka kejahatan. Jadi setiap kejahatan itu masuk kepada ya muharibah ya. Hatta qala kathiru minas salafi, sehingga banyak dari kalangan ulama salaf, minhum Sa'id bin Musayyab, diantaranya Sa'id bin Musayyab ya, mengatakan inna qardad darahimi wadanoniri, mengatakan bahwa sesungguhnya menggenggam, menguasai dirham dan dinar, minal ifsadi fil ardi, termasuk perbuatan kerusakan di muka bumi. Korupsi berarti kan menggenggam dinar dan dinar itu maksudnya korupsi, penggelapan ya. Penggelapan, penyuapan itu termasuk kepada kerusakan di muka bumi ya. Itu juga termasuk muharibah ya, dan termasuk kepada yas'auna fil ardi fasadan ya. Sehingga yang korupsi juga nah masuk kepada ayat ini, masuk kepada ayat al-muharibah. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah Ta'ala, nah inilah hukumannya. Ayyuqattalu, hanyalah mereka dibunuh ya. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a, atau dipotong. Aidihim, tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki mereka. Min khilafin, secara bersilang. Au yunfauna, atau mereka dibuang atau diasingkan. Minal ardi, dari negeri mereka. Fal Ali ibnu Abi Thalhah, maka Ali ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas mengenai ayat ini, bahwasanya ia mengatakan bahwasanya syahros silahi fi qobbatil Islam, bahwa mengenai hukuman mengangkat senjata terhadap golongan Islam. Nah ini ya, dibunuh atau disalib dan dipotong tangan dan kaki mereka, yaitu mengangkat senjata kepada golongan orang-orang Islam ya. Wa akhafas sabil, melakukan teror di tengah jalan, membuat ketakutan.
Summa dzufira bihi wa qudira alaihi. Kemudian dapat ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan. Fa imamul muslimina bihi bil khiyari, ya. Maka imam kaum muslim boleh memilih salah satu di antara hukum-hukum tersebut. Ya, jadi maksudnya Ibu ada 4 kan Bu ya. 1 dibunuh, yang kedua disalib, yang ketiga dipotong secara bersilang, yang keempat diasingkan ya atau dipenjara. Nah, maka setelah mereka tertangkap dihadapkan kepada imamul muslimin, kepada pemimpin orang muslim ya, berarti kepada pemimpin secara hukum, secara fikih untuk memilih. Jadi kata au di sini merupakan pilihan. Apakah boleh untuk dibunuh ya, ataukah disalib, ataukah dipotong tangan kakinya, ataukah dipenjara. Nah, insya'a qatalahu ya, dengan pertimbangannya ya, boleh ia menghukum mati, wa insya'a sholabahu, atau dia boleh menghukum salib, tentu saja dengan pertimbangannya. Wa insya'a qata'a yadahu wa rijlahu, atau menghukum potong tangan dan kakinya. Hadhihi kullaha ala tahyiri, semuanya menunjukkan makna tahyir, pilihan. Fakadzalika faltakun hadhil ayat, maka demikian pula makna di dalam ayat ini, sebagaimana ayat tentang kiparat dihar gitu ya, membebaskan hamba sahaya kalau tidak bisa memberi makan miskin ya, pilihan. Atau bisa juga saum ya, saum berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Wa qala jumhuru, jumhur ulama mengatakan, nah ternyata ada 2 pendapat Ibu. Yang pertama tadi dihadapkan kepada pemimpin, lalu bagaimana pemimpin ya untuk mengevakuasi, untuk menghakiminya. Udah isya ya Pak? Ya, kita lanjutkan setelah salat isya. Kita lanjutkan Ibu Bapak terkait dengan hukuman bagi yang hirobah atau yang qat'ut thariq. Tadi pendapat yang pertama ialah dihadapkan kepada amir, kepada pemimpin, kepada imam muslim, kemudian ia memilih hukumannya, apakah akan dibunuh, ataukah akan disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang ya, atau dipenjara. Maka pendapat yang kedua, waqalal jumhuru ya, jumhur ulama mengatakan hadhil ayatu, ayat ini munazzalatun, diturunkan ala ahwali ya, penerapan hukumnya melihat keadaan-keadaan yang terjadi ya. Jadi tidak dipilih, tapi lihat dulu keadaannya. Kalau keadaannya seperti ini dibunuh, keadaan seperti ini disalib. Qala Abu Abdillahi Asy-Syafi'i, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ya, Abu Abdullah Asy-Syafi'i ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i namanya adalah Abu Abdullah. Anba'ana Ibrahimu, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, huwa ibnu Abi Yahya, dialah ibnu Abu Yahya, an Sholihin, dari Sholih maula tau amati ya, atau amah, an ibni Abbasin, dari ibnu Abbas ya, fi quta'i thariq, mengatakan sehubungan dengan masalah pembegal jalan ya. Idza qatalu, nah apabila mereka membunuh, wa akhadul mala, dan merampok harta, qutilu wasulibu, nah maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Nah ya, jadi ketika ada yang membegal ya, dibunuh korbannya lalu diambil barang-barangnya, maka ketika tersangkanya ditangkap, maka hukumannya itu dibunuh dan disalib. Apakah disalib dulu hingga ia mati? Nah ya. Wa idza qatalu, dan apabila si pembegal ya, pembegalnya itu membunuh,
walam ya'khudul mala, dan tidak mengambil harta korbannya, ya. Kutilu walam yuslabu, maka hukumannya dibunuh dan tidak disalib, ya. Wa idza akhadul mala, dan apabila ya perampok atau pembegalnya mengambil harta, walam yaktulu, dan tidak membunuh, kutiat aidihim wa arjuluhum min khilafin, maka dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Berarti kan lihat ya, lihat keadaan pendapat ini dari Ibnu Abbas. Wa idza akhafu sabila, dan apabila hanya menakut-nakuti ya, meneror ya, menakut-nakuti, mengganggu, meneror, membuat orang lain takut, walam ya'khudhu malan, dan ia tidak mengambil hartanya, tidak membunuh, tidak mengambil harta, hanya menakut-nakuti saja, nufu minal ardi, maka ia diasingkan dari negeri tempat tinggalnya. Nah, ternyata pendapat yang kedua tidak pilihan, tapi lihat keadaannya. Kalau ia membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya adalah disalib dan dibunuh. Apabila ia hanya merampok saja dan tidak membunuh, maka hukumannya dipotong tangan. Apabila ia membunuh tanpa mengambil harta korbannya, ia hanya dibunuh saja tanpa disalib. Dan apabila ia hanya menakut-nakuti saja, tidak membunuh, tidak mengambil harta korbannya, maka ia diasingkan atau dipenjara. Apakah kedua pendapat ini bertentangan, Ibu Bapak? Mungkin saja bisa digabungkan ya. Jadi kalau digabungkan kan tadi pendapat pertama dihadapkan kepada amir yang memimpin, dan kalau digabungkan mungkin saja amir yang harus memimpin atau yang harus ya menentukan, memilih, dan kriteria pilihannya pendapat yang kedua gitu. Jadi kedua pendapat ini mungkin bisa disatukan gitu. Jadi pendapat satu betul, amir yang menentukan, pemimpin yang menentukan, suruh memilih. Tapi cara memilihnya pun dari pendapat yang kedua. Nah, biasa seperti itu gitu ya. Jelas kan, sama lagi hukuman-hukumannya. Yang membunuh kisos, dibunuh lagi ya. Apabila dia merampok, mencuri, dipotong tangan. Menakut-nakuti berarti diasingkan agar tidak menakuti yang lainnya, diasingkan. Jadi sebetulnya kedua pendapat ini bisa digabungkan gitu ya. Bukan suatu yang dipertentangkan. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala, au yunfau minal ardi, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, diasingkan. Jadi kalau zaman dulu mah diasingkan di padang pasir, hanya dibekali 1 ekor kambing ya, untuk memerah susunya gitu kan, dari kambing itu. Kalau di zaman kita mungkin di penjara ya. Qala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan, huwa an yutlaba hatta yukdaro alaihi, mana yang dimaksud ialah pelakunya dikejar hingga tertangkap, lalu dijatuhi hukuman had ya, fayuqamu alaihi alhadu au yahrubu min daril Islam, atau ia lari dari negeri Islam, keluar dari negeri Islam ya. Rawahu Ibnu Jarir, ini pendapat Ibnu Jarir, dibuang, diasingkan di negeri Islam gitu ya. Wa qala akhorun, dan pendapat yang lain tentang diasingkan ini ialah pelakunya dibuang dari negeri tempat tinggalnya ke negeri lain, baik negeri Islam maupun tidak gitu ya. Yang penting mah diasingkan aja, tidak boleh ia bertemu dengan keluarganya atau dipisahkan dari keluarganya dengan waktu tertentu. Hampir sama dengan penjara. Nah, kemudian Asy-Sya'bi mengatakan makna yang dimaksud adalah dipecat dari semua pekerjaannya. Nah, kan orangnya pamitos lebat penjara makan sesahnya dapat surat kelakuan baik ya. Sedangkan setiap pekerjaan pasti harus ada surat kelakuan baik. Nah, jadi ya salah nama, walaupun negara kita bukan negara Islam utuh, tapi kan banyak ya, banyak proses-proses itu sama gitu ya. Ada pengadilan agama dan yang lainnya. Nah, kemudian Ibu bapak sekalian, ayat ini pun ya, ketika
berbicara tentang hukuman itu, ya, lahum hizyun, itu merupakan khizyun, kehinaan, fid dunya, di dunia, bagi mereka yang tidak bertaubat, ya, bagi mereka yang tidak bertobat, kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati, dan mereka di akhirat adzabun adzim, ya, mendapatkan siksa yang besar atau siksa yang berat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, bertaubat min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian menangkap mereka. Maksudnya, ya, diampuni atau urusan dengan Allah memang selesai, tapi dengan manusia belum selesai. Apabila mereka membunuh, ya, orang lain, maka si keluarga korban kan berhak menuntut kisos, karena kan itu hubungannya dengan manusia, ya, hubungannya dengan manusia. Dan apabila ia merampok, maka dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi hubungan dengan manusia tetap harus diselesaikan, sehingga ketika seseorang korupsi di penjara tidak cukup hanya dengan di penjara saja, maka kembalikan semuanya. Tidak cukup dengan abi tobat ya Allah gitu kan, tapi kembalikan hak-hak orang lain yang sudah diambilnya. Nah itulah sebelum, ya, orang-orang yang bertaubat, sebelum kalian, ya, menangkap mereka gitu. Dan banyak sekali riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana sahabat, ya, itu mengejar-ngejar buronan, namun ketika orang tersebut sudah masuk Islam dan bertobat, ya, kembali kepada Amirul Mukminin pada waktu itu, maka diampuni. Dan mereka buktikan taubat mereka dengan ikut berperang bersama orang-orang muslim, dan bahkan mereka syahid, ya, syahid dalam peperangan itu, ya. Jadi yang disebut dengan taubat di sini taubat, ya, sebelum mereka menghadapi kematian dan melunasi semua perkara-perkara dengan korban-korbannya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Ibu Bapak, kalau bisa kita simpulkan dari ayat 32 sampai 34, yang pertama bahwasanya kehidupan seseorang itu sangat begitu penting. Sekali lagi, Islam sangat, ya, menjunjung tinggi, menomorsatukan kehidupan seseorang, baik yang muslim maupun yang kafir, gitu, ya. Sehingga salah orang Islam sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit dirajam, ya. Padahal kalau kita lihat hukum rajam, ya, hukum didera itu syarat-syaratnya banyak sekali, ya, bahkan sulit, ya. Bayangkan untuk orang yang berzina, ya, kemudian harus dirajam didera itu sulit kan? Harus mendatangkan berapa orang saksi, Pak, Bu? 4, ya. Sampai pas itu benar-benar melihat kan. Sedangkan kan berzina pasti seselumputan gitu. Sampai ini 4 gitu kan yang melihatnya gitu kan. Nah, ya, terlepas dari adanya media atau tidak gitu kan, ya. Berarti kan, dan yang kedua yang menentukan hukum dera atau dirajam atau kisos itu adalah hakim. Dan hakim itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, ya. Sedangkan kita kan tidak bisa mentang-mentang ada yang membegal, ya, ada yang merampok, kita dengan main hakim sendiri gitu, ya, membunuh begal itu, ya, atau membakar atau memukuli sampai mati. Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Sekali lagi, sangat menjunjung sekali kehidupan seseorang, baik atau buruknya sifat orang tersebut, ya. Itu yang 32, karena mungkin saja orang tersebut keberadaannya itu berguna bagi orang lain, ya. Yang kedua adalah hukum hirobah, yaitu yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan juga hukum bagi qat'ut thoriq, ya, pembegal jalan, yaitu hukuman bagi mereka yang pertama adalah dibunuh seperti kisos, yang kedua disalib, yang ketiga dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, dan yang keempat adalah diasingkan dari tempat tinggal mereka.
dan mereka bisa bertaubat dengan tidak mengulangi perbuatan mereka dan mereka membayar atau melunasi hak-hak terhadap korbannya. Itulah ibu bapak sekalian sedikitnya penjelasan dari tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 32 sampai 34. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita setiap malamnya mengetahui tentang hukum-hukum had ya, hukum-hukum pidana dalam Islam. Sekian dari saya, tutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.